Bab 731, 10 miliar transaksi. Jurus sekali tembak Tan Yun membuat para murid yang akan bertarung melawan Tan Yun ketakutan. Mereka akhirnya menyadari bahwa, tanpa kemampuan untuk melompat dan menantang kekuatan lapisan ke-8 alam jiwa ilahi, mereka hanya perlu dibantai oleh Tan Yun. Murid dan Mai, saya tidak memiliki benih bersalah. Apa yang masih membuat Anda terpana? Gongsun Yang Chun di paviliun tidak diragukan lagi berkata, untuk kepala ini, lakukan segala yang mungkin untuk menghabiskan kekuatan Tan Yun. Murid mematuhi perintah. Pemimpin tim kedua dari murid dan Mai, murid dari lapisan ke-9 alam jiwa ilahi, membawa bilah guntur seperti guntur di udara, dan menyerang Tan Yun dengan agresif. Kamu bajingan, aku bertarung denganmu. Menghadapi penghinaan itu, Tan Yun tidak mengkritiknya. Dia tampak tenang dan menakutkan. Kemudian, dia melakukan langkah Dewa Hongmeng, seperti 3 Tan Yun, muncul hampir bersamaan pada murid dan Mai, masing-masing di kiri, kanan, dan belakang, pedang. Pompa, pompa, pompa. Satu pedang memotong lengan kanan murid Venapil yang memegang pedang, satu pedang memotong pinggang pria itu, dan pedang terakhir memotong kepala pria itu. Pola, darah dan mayat bercampur menjadi satu, tumpah ke dalam kehampaan. Tidak, setelah 9 jiwa guntur keluar dari kepala yang jatuh, Tan Yun menjentikkan lengan kirinya. Tiba-tiba, pedang terbang yang jatuh setelah muridnya mati, dengan suara nafas, memenggal 9 jiwa guntur. Membunuh. Pada saat ini, seorang murid dari alam jiwa ilahi berunsur 8, Fumei berlari ke arah Tan Yun, melambaikan tangan kanannya, dan dalam sekejap, subkelas superkelas yang dikaitkan dengan api, jimat laut api langit, ditembakkan dari manset. Itu meledak setelah keluar. Hah! Segera, itu berubah menjadi lautan api hijau tua dengan radius beberapa ribu kaki, menelan Tan Yun dengan kehampaan bengkok. Jimatku adalah kelas bawah terbaik, Tan Yun, kamu sudah mati, hahaha. Kegembiraan murid itu tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yun meninggal tanpa cedera dari lautan api yang mengerikan, dan meraih leher murid itu dengan satu tangan. Tan Yun, bagaimana kamu tidak takut api? Murid itu tercekik, matanya sebentar-sebentar berkata dengan ngeri, kamu sama sekali bukan manusia. Tan Yun menutup telinga, dan berkata dengan acuh tak acuh, jimat ini dapat membakar 3 napas. Sekarang masih ada waktu 2 napas. Anda dapat menikmatinya perlahan. Saat Tan Yun melepaskan leher pria itu dengan tangan kirinya, telapak tangan kirinya dengan santai menepuk dada sang murid. Retakan, engah. Dalam suara tulang yang melumpuhkan, dada murid itu runtuh, dan tubuhnya menyembur dengan darah dan terbang terbalik ke lautan api. Tidak, Tan Yun, aku mengutukmu untuk tidak mati. Jeritan yang mendinginkan punggungnya berangsur-angsur menjadi tenang. Ketika lautan api yang mengerikan menghilang dari kehampaan, tidak ada apapun di langit, dan tubuh serta jiwa murid itu musnah. Adegan ini sangat mengguncang hati banyak murid. Perlu diketahui bahwa kekuatan jimat subdaulat kelas atas atribut api sebanding dengan pukulan penuh biksu atribut api dari kesempurnaan agung alam jiwa ilahi. Semua orang tidak tahu mengapa Tan Yun, yang berada di alam jiwa ilahi 4 kali lipat, tidak akan terluka di langit api. Hanya Tuo Baiying, Mu Menga, Zhong Wu Xiao, dan Sue Ziyan yang tahu bahwa Tan Yun, yang berbentuk api besar, adalah yang paling tidak takut api. Belum lagi jimat sub kedaulatan kelas super atribut api, bahkan api asli burung ilahi kuno Phoenix tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Tan Yun. Pada saat ini, Huang Fuyu, yang menyamar sebagai seorang pria, menatap mata Tan Yun, penuh kekaguman dan kekaguman, jantung berdebar. Jangan berhenti, terus serang. Feng Qingcheng menatap Tan Yun dengan ganas, dan memberi perintah kejam kepada sekelompok murid dan pelayan yang berada dalam pertempuran hidup dan mati. Membunuh. Seorang murid perempuan dari 8 kali lipat alam jiwa ilahi, menekan rasa takut Tan Yun, 21 pedang terbang berkedip ke arah Tan Yun. Dari lintasan terbang 21 pedang terbang, Tan Yun melihat sekilas bahwa dia ingin membentuk formasi pedang. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun menghilang dari udara tipis, dan muncul di kehampaan 3.000 kaki jauhnya di detik berikutnya. Pedang terbang ungu dengan seikat bunga darah yang mekar memotong tenggorokan murid perempuan itu dan mati. Begitu 8 jiwa terbang keluar dari tubuh murid perempuan itu, mereka dikalahkan oleh Tan Yun. Pemurnian bintang. Pada saat ini, seorang murid dari lapisan ke-8 alam jiwa ilahi, barisan jiwa binatang 1, meledak ke arah Tan Yun dengan mata merah.
Dalam kehampaan, dia menggunakan pemurnian benda langit, dan tiba-tiba, titik cahaya terang seperti bintang bergegas ke arahnya, dan ketika permukaan tubuh dengan cepat mengembun menjadi sepasang baju besi, tinju secara bertahap meningkat di garis pandangnya. Tapi Tan Yun terbang melintasi langit dan meninju kepala pria itu. Aku tidak percaya, aku tidak bisa menyakitimu. Pria itu berteriak serak dan mengeluarkan pukulan. Ledakan. Wow, dua tinju saling memukul, dan awan kekuatan spiritual meledak seperti nebula. Dalam kabut darah, Tan Yun berdiri diam di langit. Setelah tinju kanan murid itu meledak, seluruh tubuhnya tidak dapat menahan pukulan dan kekuatan Tan Yun, dan itu berubah menjadi langit yang penuh dengan daging yang hancur. Jiwa ilahi dihancurkan sebelum melarikan diri. Dalam beberapa napas, Tan Yun telah membunuh seorang murid penegak hukum dan 5 murid Wumei. Jubah Tan Yunxing berburu dan berburu, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan spiritual emas muda, seperti dewa perang yang turun ke dunia. Tepat ketika seorang murid penegak hukum hendak bergerak dengan gemetar, Tan Yun tiba-tiba melambaikan tangannya, tunggu. Semua orang memandang Tan Yun, tidak tahu mengapa. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan dengan cepat, jika Anda memiliki kentut, biarkan saja, Anda tidak ingin mengambil kesempatan untuk bernapas dan memulihkan kekuatan Anda. Yuan Fengjun melompat ke guntur. Tan Yun melirik Yuan Fengjun seolah melihat pena yang tidak tahu malu, dan kemudian, kata-kata berikutnya seperti blockbuster yang dilemparkan ke dalam pikiran semua orang, membuat pikiran orang berdengung. Tan Yun memandang Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Zhu Daosheng, Xie Juechen, dan Gongsun Yangchun, aku akan membuat kesepakatan denganmu, kesepakatan di mana murid-muridmu memiliki kesempatan untuk membunuhku. Selama kalian berlima masing-masing menghasilkan 10 miliar batu roh terbaik, aku setuju bahwa semua orang kecuali Kang Ling, Shen Lang, dan Luo Chaiyun akan bertarung bersamaku. Begitu dia selesai berbicara, Shen Suzhen, yang belum berbicara, berkata dengan keras, Tan Yun apakah kamu gila? Wilayah lebih dari 1000 orang lebih kuat darimu. Kamu tidak bisa begitu sembrono demi Lingxi. Para murid dari garis berjasa semuanya bergema. Kakak, yang lebih tua benar. Kami tahu kamu melakukan ini untuk kebaikanmu, tapi ini terlalu berbahaya. Iya, kakak, kamu tidak bisa melakukan ini. Petik 2 petik 2. Ketika para murid setuju, Feng Qingcheng takut Tan Yun akan kembali, dan berkata dengan tergesa-gesa, kepala Haben setuju. Dengan mengatakan itu, 10 miliar batu roh yang luar biasa menyembur keluar dari cincin alam semesta, seperti galaksi. Yang mempesona mengalir ke penghalang putih. Kepala ini juga setuju. Duan Changqiong menggertakkan giginya, melambaikan tangan kanannya, dan semburan miliaran batu roh mengalir ke penghalang putih. Sebaliknya, Gongsun Yangchun, Xie Juechen, dan Zhu Daosheng terlihat sangat jelek. 30 miliar batu roh terbaik yang dipertaruhkan oleh ketiganya masih diberikan oleh leluhur di atas, dan mereka tidak bisa mendapatkan puluhan miliar batu roh terbaik sama sekali. Pada saat ini, suara perubahan kehidupan terdengar dari benak Gongsun Yangchun. Yangchun berjanji padanya, Dewa Batu Roh akan memberikannya. Bab 732 Darah mengalir ke sungai. Mendengar ini, Gongsun Yangchun berdiri dengan takjub, segera bangkit dari tempat duduknya, dan menatap ke langit yang kosong. Memanggil. Dengan suara siulan, cincin surgawi jatuh dari langit dan terbang ke tangan Gongsun Yangchun. Perubahan kehidupan terdengar di benaknya lagi, Yangchun, aku tidak punya banyak batu roh di klan emas. Kita tidak bisa kalah kali ini, mengerti? Petik 2. Agar suku emas kami bangkit dan memulihkan kekuatan zaman kuno, kami membutuhkan Anda untuk memenangkan batu roh terbaik. Hanya ketika kami kuat, kami dapat membalas dendam, meratakan orang bijak Tang Zun saat ini ke tanah, dan menghancurkan suku Tang kuno. Setelah itu, tidak ada lagi teks. Pada saat yang hampir bersamaan, dua cincin semesta jatuh dari langit dan masing-masing jatuh ke tangan Xie Juechen dan Zhu Daosheng. Melihat adegan ini, Tan Yun juga bisa berpikir dengan jari kakinya bahwa leluhur di atas Gongsun Yangchun, Xie Juechen, dan Zhu Daosheng sedang menonton duel ini di suatu tempat. Namun, Tan Yun tidak peduli. Dia sombong dan menunggu sampai kemenangan yang menentukan hari ini. Setelah memenangkan batu roh, dia memasuki gulungan ruang waktu untuk retret jangka panjang. Lalu, mengapa tidak takut pada orang lain? Oke, kepala setuju. Gongsun Yangchun, Xie Juechen, dan Zhu Daosheng, masing-masing,
mengendalikan 10 miliar batu spiritual di cincin semesta, dan dituangkan ke layar perak putih. Pada saat ini, lebih dari 3 juta murid tahu bahwa pertempuran tragis berikutnya antara Tan Yun dan ribuan orang akan segera dimulai. Dengan 3 juta murid, 1.000 diaken, dan lebih dari 400 tetua Jiumai, mereka tidak bisa menahan napas, dan mata mereka penuh harapan. Mereka ingin Tan Yun segera mati dan mendapatkan batu roh itu sendiri. Dari barisan prestasi hingga murid hingga Sen Subing, mereka semua tampak gugup dan gelisah. Menurut mereka, Tan Yun, yang berada di tingkat keempat dari alam jiwa ilahi, terlalu gila dan terlalu berbahaya untuk menghadapi ribuan musuh di tingkat ke-7, ke-8, dan ke-9 dari alam jiwa ilahi. Tan Yun, kamu mati kali ini. Tuan Yuan Feng diam-diam berkata dari paviliun, dan kemudian, melihat 5 murid nadi, Guanxi, dan murid penegak hukum yang berdiri di langit, dia menyeringai dan berkata, kamu ingat, kamu harus membunuh Tan Yun. Jika begitu banyak dari kalian yang tidak bisa membunuh Tan Yun, maka faksi penegak hukum saya dan 5 pembuluh darah kalian akan didiskreditkan. Kamu tidak hanya berjuang untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk kehormatan, mengerti? Lebih dari 1.000 orang menggenggam berbagai senjata sihir dan beberapa jimat. Semua orang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Semuanya terdengar serempak, bergema di langit, pahami. Kita akan membunuh Tan Yun. Oke. Sekarang dengarkan perintah dari sesepuh penegak hukum. Yuan Fengjun berkata, dan menunjukkan jari kurusnya, menunjuk ke arah Tan Yun yang berdiri di langit, dan berteriak, sebarkan dan mainkan yang terkuat. Serang, bunuh sesepuh penegak hukum ini. Bunuh, bunuh, bunuh. Ribuan orang dikelilingi oleh kekuatan spiritual dan berbagai atribut, memegang senjata sihir, tersebar dari langit, dan membunuh Tan Yun. Boom! Jimat serangan diubah menjadi langit, dan naga api dipadatkan oleh kekuatan api, dan ular guntur diubah oleh kekuatan guntur, menghantam Tan Yun. Ada juga pesona serangan atribut es yang terbang di seluruh langit, berubah menjadi pedang es, tombak es, kerucut es, dan bila es di kekosongan, dengan kekosongan yang bergetar dan retak, menelan Tan Yun. Berdengung. Su, ho. Tiba-tiba, sebotol kuali raksasa yang mendebarkan dari berbagai atribut, lonceng besar Sub Zun, dan semua jenis senjata ajaib seperti pedang terbang, pedang lebar, tongkat dan sebagainya, menghancurkan kehampaan, dan Cao Tan Yun mengikuti dari dekat. Dan untuk membunuh, bunuh dia. Petik 2 petik 2. Di panggung kehancuran, aura pembunuh dan aura jahat mengembun ke langit. 3 juta murid 9 meridian, menyaksikan udara luas di panggung kehancuran menelan Tan Yun dalam pemboman yang panik. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatakan pendapat mereka. Tan Yun mati kali ini. Kita pasti menang. Kalau begitu kamu perlu membicarakannya. Di bawah serangan yang begitu mengerikan, apalagi Tan Yun bahkan 10 sisa daging mati tidak akan tertinggal. Ah, hahaha, Tan Yun terlalu sombong dan meremehkan. Hari ini, dia menghancurkan dirinya sendiri. Itu benar, Tan Yun memang kuat. Jika dia dihadapkan dengan perang roda, mungkin dia masih memiliki harapan untuk bertahan hidup, tetapi untuk memenangkan 50 miliar lebih banyak batu roh terbaik, dia membuat langkah yang sangat jahat. Petik 2. Ketika semua murid bersemangat, tubuh Feng Qingcheng Miaoman terkejut, dan tiba-tiba berdiri dari kursi, matanya yang indah mengungkapkan keterkejutan yang dalam, bagaimana ini bisa terjadi. Segera, Duan Changqiong dan 9 kepala suku lainnya berdiri dengan takjub. Tiba-tiba, suara para murid Jiumai yang sedang berdiskusi dengan penuh semangat, dikejutkan oleh pemandangan di langit. Semua orang terlihat, tetapi mereka melihat variasi serangan yang luar biasa terhadap Tan Yun, 90% dari mereka, dan mereka pingsan sebelum menyerang Tan Yun. Pada saat yang sama, semua murid 7 kali lipat dan 8 kali lipat dari alam jiwa ilahi, dan pelayan yang Void bunuh ke arah Tan Yun, tampak lamban, dan jatuh dalam kehampaan, tercengang dan jatuh ke platform kehancuran. Mati semua untuk Laozi. Ketika suara yang sangat acuh tak acuh terdengar, Tan Yun menggunakan pupil kosmiknya, matanya meledak ke dalam cahaya merah ajaib, dia menggunakan langkah kosmiknya, dan lolos dari 10% serangan yang tersisa. Pompa. Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun melemparkan pedang terbang ungu, seperti kilat ungu, menembus kehampaan, menembus leher seorang murid dengan percikan darah. Tanpa kendali Tan Yun, Fei Jian Xiaozi membunuh hampir 1.000 orang yang jatuh seperti meteor di kehampaan. Pompa, engah. Tiba-tiba,
Kepala dengan percikan darah ditebang dari kehampaan. Wow, leher mayat tanpa kepala memancar dengan darah, menabrak platform kehancuran, dan darah disemprotkan seperti pelangi di langit. Api Hongmeng. Dengan lambaian telapak tangan kanan Tan Yun, api Grid Mengmeng sepanjang 50 kaki terbang ke bawah menuju platform kehancuran dan membakar ribuan mayat dengan berbagai atribut. Tidak, membantu. Aku belum mau mati. Ribuan dewa dan jiwa terbang menjadi abu dan dimusnahkan dalam ratapan mereka. Pada saat ini, hanya ada satu yang tersisa di langit, lebih dari 300 murid 9 kali lipat Divine Soul Realm, yang bertanggung jawab. Di antara lebih dari 300 orang, lusinan dari mereka menggelengkan kepala dengan keras, berusaha menyingkirkan kendali murid surgawi Tan Yun Hong. Tan Yun telah berlatih teknik pupil yang mengendalikan pikiran orang, jangan lihat matanya. Seorang murid dari lapisan ke-9 alam jiwa ilahi meraung, memegang pedang dan membunuh Tan Yun 100 meter jauhnya. Langkah Dewa Hongmeng. Matilah Lao Su. Tan Yun melintas, dan muncul di sisi kanan pria itu setelah menghindari pukulan. Dengan kekuatan dahsyat di tubuhnya, dia menabrak pintu samping kanan pria itu dengan lutut terbang. Tidak, ledakan. Jeritan itu terputus, dan kepala pria itu meledak, dan jiwanya dihancurkan sampai mati. Membunuh. Mata Tan Yun merah, dan dia akan membunuh semua musuh yang ingin bunuh diri. Tan Yun seperti hantu, mengedipkan kepalanya sambil menggelengkan kepalanya, mencoba melepaskan diri dari lusinan musuh 9 alam jiwa ilahi yang dikendalikan oleh murid ilahi Hongmeng. Boom, boom. Darah berceceran, tulang hancur, puluhan kepala musuh pecah, dan jiwa mereka hancur. Mayat itu menyembur dengan darah seperti pelangi dan jatuh di atas panggung kehancuran. Wow, pada tahap penghancuran, darah yang disemprotkan dari hampir 1000 mayat berkumpul bersama untuk membentuk sungai darah yang mengalir di tahap kehancuran. Bab 733, Bab 4. Udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat, 3 juta murid 9 saluran, menatap sosok pembunuh di kehampaan dengan ekspresi kusam, suara detak jantung berlalu lagi. Tidak hanya para murid yang tidak dapat dipercaya, mereka membunuh ribuan Tan Yun, dan hanya bertahan lebih dari 200 orang hanya dalam beberapa napas, bahkan senior dan kepala Jiumei. Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Gongsun Yangchun, Zhu Daosheng, dan Xie Juechen gemetar karena marah. Mereka menyadari bahwa mereka ditipu oleh Tan Yun, dan mereka ingin memberi Tan Yun batu roh terbaik senilai 50 miliar. Shen Subing, Shen Suzhen dan semua orang di jalur yang sama, seperti Shen Subing, sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa Tan Yun sangat kuat dalam melompati tantangan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Tan Yun sudah begitu kuat sehingga tidak terbayangkan. Apa yang kamu lakukan? Bunuh kepala ini. Tubuh Feng Qingcheng bergetar hebat, memikirkan konsekuensi kehilangan, dia hampir meraung. Lebih dari 200.000 murid susunan, diaken, dan penatua semuanya terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kepala suku begitu marah. Dalam hati mereka, Feng Qingcheng selalu terlihat dingin, longsor dan tidak terkejut. Melihat kanibalisme Feng Qingcheng, orang dapat membayangkan betapa kuatnya kebencian dan kemarahannya. Membunuh. Jangan lihat matanya, kita lawan dia. Petik 2 petik 2. Lebih dari 200 orang di kehampaan memegang berbagai senjata ajaib untuk menahan ketakutan mereka, dan membawa serangkaian pedang dan bayangan yang mendominasi untuk membunuh Tan Yun yang berdiri di langit. Si kecil. Tan Yun memikirkannya dengan tangan kanan, dan tiba-tiba, pedang terbang ungu yang baru saja bunuh diri diambil ke tangannya. Bertarung denganku. Terserah kamu. Tan Yun memandang orang-orang yang terbunuh dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan suara rendah, seni 5 elemen pedang pembunuh Dewa Hongmeng hancur. Tubuh Tan Yun berkedip dengan sosok anggun di kehampaan, mengayunkan 5 pedang satu demi satu. Tiba-tiba, balok pedang kekuatan emas sepanjang 100 kaki, balok pedang kekuatan kayu, balok pedang kekuatan air, balok pedang kekuatan api, dan balok pedang kekuatan bumi muncul di kehampaan. Detik berikutnya, 5 balok pedang bergabung menjadi satu, dan berubah menjadi balok pedang 5 elemen berwarna-warni sepanjang 300 sang, membawa sepotong kekosongan yang retak, menebas ke arah musuh yang menyerang. Boom, boom, ditemani oleh suara keras, gelombang badai pusaran air yang menakutkan dari berbagai atribut mekar dari kehampaan. Tapi itu adalah cahaya pedang 5 elemen, yang menghilangkan cahaya pedang dan cahaya pedang lebih dari 200 orang seperti bambu. Jangan takut padanya, ayo pergi bersama.
Bertarung dengan Tan Yun bajingan ini, masalah besar akan mati bersama. Membunuh. Petik 2. Lebih dari 200 orang telah melupakan ketakutan mereka dan segalanya. Hanya ada satu pikiran di hati mereka yang membunuh Tan Yun dan selamat. Kerumunan bubar saat mereka melihat kematian sebagai rumah, dan mereka mengepung Tan Yun tanpa henti. Tan Yun acuh tak acuh. Tiba-tiba, kekuatan 7 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur, melonjak keluar dari tubuhnya, berputar di sekelilingnya dengan kecepatan ekstrim. Seni pedang pembunuh 7 Vena Hongmeng. Membunuh. Mata Tan Yunsing mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, tubuhnya berputar-putar, dan dia mengayunkan 9 pedang ke sekelilingnya dalam sekejap. Seketika, Tan Yun merasa sangat lelah. 9 pedang yang tampaknya lambat ini sebenarnya menyebabkan dampak visual pada orang-orang karena kecepatannya yang ekstrim, yang tampaknya sangat lambat. Merayu, mengusir, 9 pedang Tan Yun diayunkan, dan ada lolongan hantu dan serigala di langit. Dalam sekejap, 500 pedang dari 9 pedang yang berisi 7 atribut bersinar. Dengan Tan Yun sebagai pusatnya, tiba-tiba mekar, membuat 3000 meter persegi kosong seperti keramik. Papan retak. Dalam kekosongan yang retak, 9 pertempuran pendekar pedang menerobos langit, dan dengan kecepatan yang tak tertandingi oleh semua orang, mereka membunuh lebih dari 200 orang yang datang dari pengepungan. Semua orang tidak bisa dihindari, dan mereka hanya bisa bertarung sampai mati, melemparkan pedang, dan bayangan senjata yang brilian dengan berbagai atribut. Boom, boom. Dalam dampak yang memekakkan telinga, 9 lampu pedang 7 pulsa yang mempesona, setelah menghancurkan 90% dari serangan mereka, menelan lebih dari 200 orang. Tidak, aku tidak ingin mati. Tan Yun, kamu binatang, aku menunggumu di neraka. Tan Yun, aku mengutukmu. Petik 2. Dalam jeritan mengerikan, lebih dari 200 orang hancur berkeping-keping di bawah cahaya pedang 7 urat yang menyilaukan, seperti bunga kematian, mekar dari kehampaan. Lebih dari 200 orang hancur, tulang mereka hilang. Mengusir, pompa, lempar, 36 orang yang tersisa, meskipun mereka menggunakan serangan gabungan untuk mengalahkan cahaya pedang 7 urat, tetapi cahaya pedang 7 urat yang hancur berubah menjadi bilah yang sangat rusak, dengan celah ruang hitam. 36 orang terselubung di dalamnya. Tidak, apa, petik 2. 36 orang berteriak ngeri. Potongan balok bilah yang hancur, dengan semburan darah, menembus tubuh 30 orang. Di antara mereka, 20 orang yang paling terluka, dengan lusinan lubang darah di sekujur tubuh mereka, jatuh di platform kehancuran dengan pusing, menggerakkan tubuh mereka. 16 orang yang tersisa bergoyang dalam kehampaan, mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Berdebar, Tan Yun menggunakan langkah luar biasa, langsung melampaui kekosongan Qianzhang, dengan busur cahaya pedang ungu di tangan kanannya, dia menebas 10 orang sampai mati. Ketinggian 50 kaki api agung membakar 90 jiwa dari 10 orang yang baru saja melarikan diri dari mayat menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, lingkaran api es berwarna biru es setinggi 30 kaki menyelimuti 6 orang yang melarikan diri dalam kehampaan. Keenamnya terus berlari untuk hidup mereka dan berubah menjadi patung es berbentuk manusia. Panik, putus asa, dan keengganan membeku di matanya. Bang! Wow! Segera, 6 patung es berbentuk manusia hancur dan berubah menjadi terak es berdarah di mana-mana. Sebelum mereka jatuh di platform kehancuran, mereka mengosongkan kehampaan dalam kehampaan. Wow, berkeringat seperti hujan, Tan Yun yang kelelahan terbang dengan mantap dari kehampaan di platform kehancuran yang ditutupi dengan mayat, memegang pedang terbang ungu, dan berjalan menuju 20 orang yang terluka parah dan sekarat. Di mata panik 20 orang, kemarahan tak berujung meresap. Mereka tidak memohon belas kasihan, mereka tahu bahwa Tan Yun tidak bisa membiarkannya pergi. Tan Yun mengabaikan 20 orang itu. Dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan spiritualnya seperti danau, melahap 20 orang yang sekarat dengan keras. Tubuh 20 orang meledak, dan roh-roh itu terbang menjadi abu dan dimusnahkan dalam serangan spiritual. Tan Yun melihat sekeliling ribuan mayat dan bergumam pada dirinya sendiri, saya telah memberi Anda kesempatan sebelumnya, tetapi Anda tidak menghargai mereka. Bukannya aku kejam dan harus membunuh kalian semua, tetapi pemimpin kalian, demi keuntungannya sendiri, membiarkan kalian mati sia-sia. Pada saat ini,
Lebih dari 3 juta murid Simei melihat mayat berdarah yang hancur di panggung kehancuran dengan ekspresi berbeda. Seorang murid yang berjasa, semakin mengagumi Tan Yun. Pada saat yang sama, mereka dapat melihat bahwa Tan Yun, yang terus membunuh musuh, sangat kelelahan. Kebencian para murid penegak hukum terhadap Tan Yun semakin kuat. Sebagian besar putra suci dan wanita suci diam-diam bertanya-tanya bagaimana cara menyingkirkan Tan Yun. Menurut mereka, jika Tan Yun tidak mati, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa berikutnya. Adapun sedikit orang suci dan orang suci, mereka menatap Tan Yun dengan lurus, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Bab 734, Kekuatan Sejati. Wah! Tan Yun menghela napas berat, memegang pedang di tangan kanannya, ujung pedang menempel di meja. Merasa bahwa kekuatan spiritual di kolam spiritual telah dikonsumsi 70%. Dia sangat lelah, tetapi dia cukup bersemangat. Dia sombong bahwa dia bisa membunuh murid Qimei Kangling, murid Fumei Senlang, dan murid Zenmai Luo Chaiyun. Kangling, Senlang, dan Luo Chaiyun menatap Tan Yun dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan di mata mereka. Tan Yun. Di paviliun, Feng Qingcheng berdiri dan menatap Tan Yun, bagaimana dengan kesepakatan lain? Oh, kepala Feng mungkin juga berbicara dan mendengarkan. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh. Selama kamu setuju, biarkan Kangling, Senlang, dan Luo Chaiyun bergabung untuk bertarung denganmu, dan kepala ini akan memberimu 30 miliar batu roh terbaik. Feng Qingcheng berkata dengan keras, bagaimana? Pada saat ini, semua orang yang memasang taruhan memandang Tan Yun dengan penuh harap. Seberapa besar keinginan mereka, Tan Yun bisa setuju, sehingga dia bisa berharap untuk memenangkan batu roh. Tan Yunang memandang Feng Qingcheng di paviliun. Dia tiba-tiba tertawa. Itu adalah ejekan sedih pada IQ Sabi. Kepala Feng, apakah Anda menggoda generasi muda? Tan Yun memandang Feng Qingcheng, apakah kamu tahu mengapa generasi muda mengusulkan untuk membiarkan lebih dari 1.000 orang berkumpul? Itu karena generasi muda yakin bahwa mereka dapat menghancurkan mereka, jadi mereka mengusulkan untuk mengadu Anda 50 miliar kekuatan spiritual. Sekarang junior, saya tidak yakin yang 1 lawan 3. Jangankan Anda mengeluarkan 30 miliar, saya tidak akan setuju bahkan jika 3 triliun, hahaha. Setelah Tan Yun berbicara, dia berkata dengan kejam di dalam hatinya, pelacur, aku marah padamu. Kamu tercela dan tak tahu malu. Feng Qingcheng gemetar karena marah. Tan Yun tersenyum dan mengabaikan Feng Qingcheng. Dia memandang Senlang, Kangling, dan Luo Chaiyun, dan berkata dengan nada main-main, saya mengingatkan Anda bahwa sekarang saya hanya memiliki 30% kekuatan spiritual yang tersisa di tubuh saya. Anda harus melawan saya sesegera mungkin. Ada kemungkinan untuk membunuhku. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan sama sekali. Setelah itu, Tan Yun segera menggunakan formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. Su, Ho. Dalam sekejap, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, cahaya, 11 harta yang luar biasa dengan atribut, pedang terbang, muncul dari cincin Tan Yun Qiankun, tergantung di cincin di platform tinggi. Semuanya, di tengah riak ruang, 11 pedang terbang meledak dengan sinar pedang sepanjang ribuan kaki. Balok pedang terjalin dalam kehampaan, membentuk susunan kabur yang menghalangi pandangan semua orang dalam sekejap, menutupi Tan Yun. Semua orang tidak bisa lagi mengejar jejak Tan Yun. Dengan promosi Tan Yun ke tingkat keempat alam jiwa ilahi, diameter arai pedang ilahi Hong Meng Tu kini telah mencapai 5.000 kaki, dan ruang internal telah berkembang 11 kali menjadi 55.000 kaki. Pada saat ini, Feng Qingcheng memandang Luo Chaiyun, dengan harapan kuat di matanya yang indah, Chaiyun, kamu adalah master formasi tingkat rendah, kamu pergi dulu. Bunuh Tan Yun untuk kepala ini. Murid patuh. Luo Chaiyun menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan hormat. Dia melihat sekeliling pegunungan yang indah di sekitarnya, matanya yang indah menunjukkan sedikit keengganan. Dia takut setelah memasuki formasi pedang Tan Yun, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk keluar hidup-hidup lagi untuk melihat pemandangan yang begitu menyenangkan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa setiap gunung dan setiap pohon di gerbang suci sangat indah. Sangat memukau. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan ketika dia berbalik dan hendak terbang menuju platform kehancuran, Feng Qingcheng melambaikan tangan kanannya,
dan satu set baju besi putih melesat melalui kekosongan, tergantung di depan Luo Chaiyun, dan menasihati, inilah yang pernah dilewati oleh kepala suku ini. Kamu bisa mengenakan baju besi dari senjata bangsawan kelas menengah. Dengan pertahanannya, kamu akan meningkatkan kepercayaan dirimu dalam membunuh Tan Yun. Murid, terima kasih kepala. Luo Chaiyun tampak bersemangat, dan berlutut menghadap Feng Qingcheng di paviliun. Semoga beruntung, bangun. Feng Qingcheng menantikannya, jangan mengecewakan kepala ini. Ya, ketika Luo Chaiyun menganggukkan kepalanya, Gongsun Yangchun perlahan bangkit dan berkata dengan keras, bayi kecil, ini adalah pil peledak jiwa. Setelah meminumnya, kamu dapat meningkatkan kekuatanmu sebesar 30% dalam waktu setengah jam. Cacatnya adalah setelah meminumnya, itu akan meningkatkan kekuatanmu dengan mengorbankan jiwamu, tetapi kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak akan merasakan ketidaknyamanan dalam waktu setengah jam. Setelah setengah jam, kamu akan menderita rasa sakit merobek jiwa. Setelah rasa sakit seperti ini berlangsung selama 7 hari, kamu akan pulih setelah sembuh. Itu tidak akan membuatmu terluka parah. Ambillah. Semoga berhasil. Setelah itu, pil ungu hitam muncul dari telapak tangan Gongsun Yangchun dan melayang di depan Luo Chaiyun. Terima kasih, senior. Setelah Luo Chaiyun berterima kasih padanya, dia menelan pil itu ke perutnya tanpa ragu-ragu. Melihat adegan ini, Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao khawatir. Tuoba Yingying mengerang seperti nyamuk di telinga Mu Meng, kakak ipar, kamu tidak perlu khawatir tentang saudaraku. Saudaraku berada di formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, dan kekuatannya akan meningkat 3 kali lipat dengan menggunakan seni pedang pembunuh ilahi Hong Meng. Ketika Mu Meng mendengar kata-kata itu, dia merasa lega. Pada saat ini, murid Jiumei yang memasang taruhan berkata serempak, Chaiyun, ayo, kamu akan membunuh Tan Yun. Tan Yun harus dibunuh. Luo Chaiyun membuka tangannya, dan kemudian, baju besi putih yang tergantung di langit dengan cepat hancur dan menutupi tubuhnya seperti kilat. Membunuh. Luo Chaiyun mengenakan baju besi dan memegang pedang di tangan kanannya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya putih, meledak ke dalam kehampaan sejauh ribuan kaki, dan menabrak tirai pedang dari arai Excalibur Hong Meng Tu. Layar pedang bergetar untuk beberapa saat, dan saat dia bergegas masuk, suara kehampaan seperti kekacauan dari Tan Yun tanpa jejak emosi. Bagaimana dengan baju besi dari senjata bangsawan kelas menengah? Bagaimana kalau minum pil untuk meningkatkannya? Kekuatan sebesar 30%. Luo Chaiyun, kamu sama sekaratnya. Luo Chaiyunang memandang Tan Yun yang berdiri di langit dan berkata dengan dingin, kamu sudah melakukan segalanya, aku tidak takut padamu. Aku bisa melakukan semuanya. Tan Yun mencibir, di bawah mata semua orang, apakah Anda pikir saya akan melakukan segalanya? Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa metode Lao Su yang sebenarnya. Tiba-tiba, kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah keluar dari tubuh Tan Yun. Segera setelah itu, setelah kekuatan angin, guntur, waktu, dan ruang juga mengalir keluar dari tubuh, kekuatan 9 jenis atribut warna-warni dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam pedang terbang ungu di tangannya. 9 pulsa membunuh makhluk abadi. Dalam kehampaan ribuan kaki, Tan Yun mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang brilian berurat 9 sepanjang 1000 kaki keluar dari pedang panjang, dan kehampaan dalam radius ribuan kilometer mulai runtuh satu persatu. Cahaya pedang terang berurat 9 yang menakutkan, dengan kekuatan yang tak tertandingi, menebas ke arah Luo Chaiyun di bawah. Sebelum cahaya pedang jatuh, aura menakutkan membuat Luo Chaiyun berteriak putus asa, tidak mungkin. Kamu menggunakan trik ini dalam pertempuran yang menentukan dengan Zhao Wanxia. Pada saat itu tidak begitu kuat. Kekuatan seni pedangmu setidaknya 2 kali lipat. Bab 735 mengejutkan. Perasaan krisis kematian mengikis hati Luo Chaiyun, tapi itu jauh lebih menakutkan daripada kekuatan sinar pedang terang dari 9 pembuluh darah. Ini adalah kecepatan Jiumei Jianmang. Itu benar, kecepatan. Pada saat ini, setelah Tan Yun melakukan 9 vena pembunuh dewa di arai pedang Hong Meng Tu, cahaya pedang cemerlang yang mengandung kekuatan ruang dan waktu tampaknya mengabaikan batasan ruang dan waktu. Tidak hanya kekuatannya 3 kali lipat, tetapi juga kecepatannya. Ini telah 3 kali lipat. Beberapa saat yang lalu, cahaya pedang 9 vena yang masih 8.000 kaki di atas Luo Chaiyun, saat berikutnya, itu jatuh di atas kepalanya. Tidak siap, dia tidak bisa membuat respon sama sekali. Jadi dia dipotong oleh cahaya pedang 9 vena.
Tidak. Ledakan. Di tengah teriakan putus asa, Gouge tumpul terdengar, dan armor senjata bangsawan kelas menengah di tubuhnya langsung ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba di bawah cahaya pedang 9 vena. Engah. Luo Caiyun menyemburkan darah, seperti layang-layang dengan benang putus, dan diledakkan sejauh ribuan kaki. Setelah jatuh ke tanah, Qiqiao berdarah, tubuhnya terpental ke belakang ratusan kaki, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, tulang tubuh di baju besinya telah lama hancur, dan jejak darah merah mengalir keluar dari baju besi putih salju. Dia menatap Tan Yun. Dengan darah dan air mata, matanya berangsur-angsur redup, dan dia berkata dengan gemetar, "Kamu, kenapa, ini, sangat kuat." Suara terputus-putus tiba-tiba berhenti dan Luo Caiyun mati. Pada saat yang sama, Excalibur Hong Mengtu berada di luar. 10 kepala suku cemas dan menatap tirai pedang di panggung kehancuran. Sen Subing mengkhawatirkan keselamatan Tan Yun, sementara kepala ke-9 Feng Qingcheng mengkhawatirkan Luo Caiyun. Mereka tidak peduli tentang hidup atau mati Luo Caiyun, mereka peduli dengan konsekuensi kematian Luo Caiyun. Bagaimanapun, hanya ada 3 dari mereka, Kang Ling dan Sen Lang. Jika dia mati, itu berarti kemungkinan membunuh Tan Yun berkurang lebih dari 30%. Setiap orang yang memasang taruhan menahan napas, berharap Luo Caiyun mendapatkan 3 kali batu roh terbaik setelah membunuh Tan Yun. Kakak, aku sangat khawatir tentang kakak iparku. Sue Zian menatap Mu Menggu dan Zhong Wu Xiao dengan wajah pucat. Zian, kamu harus percaya pada saudara iparmu. Mu Meng mengatakan itu, tetapi dari keringat yang menetes dari telapak tangannya, Anda dapat melihat kegelisahan di hatinya. Di paviliun pertama, Jun Yuanfeng memandang 9 kepala Feng Qingcheng, dan tersenyum, "Jangan khawatir, kalian." Gadis Luo tidak hanya mengenakan baju besi dari baju besi bangsawan kelas menengah, dia juga mengambil pil kepala Gongsun, yang meningkat sebesar 30% kekuatan. Penatua penegak hukum ini memiliki kepercayaan pada gadis Luo. Sebelum suara Yuan Feng jatuh, dia diinterupsi oleh suara yang akrab yang tidak lagi dikenalnya. "Penegak hukum Penatua, maaf, junior belum mati, mengecewakanmu lagi." Tan Yun. Jun Yuanfeng tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Semua orang terlihat, tetapi mayat berdarah Luo Caiyun diledakkan keluar dari medan perang dan jatuh di platform kehancuran. Melihat kematian Luo Caiyun, meskipun dia adalah simai kepala dan tingkat tinggi, ada gelombang badai di hatinya. Luo Caiyun sudah mati. Dia hanya memasuki formasi pedang untuk sementara waktu, dan dia mati. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa baju besi yang dikenakan Luo Caiyun adalah senjata bangsawan kelas menengah, tetapi ditutupi dengan retakan padat. Dari jejak sedalam setengah inci pada baju besi pria, dapat dilihat bahwa itu ditinggalkan oleh serangan pedang Tan Yun. Setelah keheningan singkat, kegembiraan para murid pulsa berjasa terdengar satu demi satu. Segera, kegembiraan murid dari garis berjasa diliputi oleh seruan yang luar biasa dari murid dari 9 garis. Mungkinkah Tan Yun menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memotong armor senjata kelas menengah dengan satu pedang? 1. Tan Yun pasti menyembunyikan kekuatannya, kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh Luo Caiyun dalam waktu sesingkat itu? Ya Tuhan, buru-buru. Ini sudah berakhir, 100.000 batu roh yang luar biasa aku bertaruh, atau itu akan kembali. Ya, tampaknya Tan Yun telah menang. 200.000 batu spiritual milik neneknya yang luar biasa, setengahnya dipinjam oleh saya dan yang lain dengan bunga tinggi. Petik 2 petik 2. Dengan suara muridku sendiri yang tertinggal di telinga, suara Tan Yun yang percaya bahwa Tan Yun harus menang, wajah kepala suku Ji Umai jelek. Anda harus tahu bahwa yang paling sedikit dari mereka adalah bertaruh 500 juta batu roh kelas atas. Diam untuk penatua penegak hukum ini. Yuan Feng Jun berteriak, kaget. Semua murid langsung terdiam. Jun Yuan Feng memikirkan kematian Zhao Wanxia, seorang murid yang merupakan putra penegak hukum, dan memikirkan 10 juta batu spiritual luar biasa yang dia kalahkan dari Tan Yun setahun yang lalu, dan berpikir bahwa jika Tan Yun tidak mati hari ini, dia akan kehilangan 30 juta lagi. Paru-parunya akan meledak. Yuan Feng Jun berbeda dari kepala suku lainnya. Sebagai penatua penegak hukum, ia hanya menerima gaji tetap setiap bulan. Dia tidak memiliki tambang roh. 10 juta batu roh luar biasa yang dia hilangkan setahun yang lalu adalah miliknya, dan kali ini dia masih meminjam 30 juta taruhan. Jun Yuan Feng melihatnya.
Murid Qimai Kangling dan murid Fumai Senlang, menemukan bahwa keduanya sedang melihat tubuh Luo Chaiyun pada tahap kehancuran. Setelah kaki mereka gemetar hebat, mereka bahkan lebih kehabisan napas. 9 kita tidak bisa kalah. Jun Yuwenfeng memandang 9 kepala Duan Changqiong dengan ekspresi cemas. 9. Anda semua memikirkan cara, bagaimana Anda bisa membantu Kangling dan Senlang. Senlang pergi. Zhu Daosheng, kepala suku Fumai, melambaikan tangan kanannya yang kurus, dan jimat abu-abu gelap tergantung di depan Senlang. Mata keruh Zhu Daosheng mengungkapkan burung pemangsa yang tebal dan suram. Ini adalah jimat ledakan misterius kolam spiritual tingkat bangsawan tingkat rendah. Dengan wilayah Anda bisa menginspirasi jimat ini untuk mati bersama Tan Yun. Jimat ledakan misterius kolam roh bangsawan peringkat rendah, setelah diaktifkan, biksu akan menghancurkan sendiri kolam roh, dan kekuatan yang dihasilkan dan kekuatan jimat bergabung. Kekuatan penghancur sebanding dengan pukulan penuh dari orang yang kuat di jiwa suci. Pada saat ini, Tan Yun, yang berada di formasi pedang ilahi Hong Mengtu, mendengar suara Tantai Xuanzong. Tan Yun, jika kamu tidak bisa mengatasinya, penguasa ini juga akan memberimu senjata sihir pertahanan. Jika kamu perlu mengangguk, goyangkan kepalamu jika kamu bisa mengatasinya. Mendengar ini, Tan Yun menggelengkan kepalanya dengan percaya diri, dan dia dengan tenang menatap Senlang di langit. Saudaraku, murid, ikuti perintahmu. Senlang gemetar tangannya, setelah menerima jimat peledak mendalam Lingqi, dia berteriak, Tan Yun, aku harus mati. Senlang menukik ke bawah menuju platform kehancuran, dan ketika dia muncul 3.000 kaki di atas formasi pedang ilahi Hong Mengtu, dan hendak membangkitkan jimat ledakan misterius di kolam spiritual, bayangan Qian muncul dari formasi seperti kilat, dan detik berikutnya, ia melintasi 3 secara vertikal. Qian Sukong muncul di depan Senlang yang belum melambat. Kamu sangat cepat. Bagaimana kamu bisa melewati jarak 3.000 kaki? Senlang ngeri. Alasan mengapa dia memilih untuk menyalakan jimat ledakan misterius di kolam spiritual pada ketinggian 3.000 kaki di atas platform kehancuran adalah karena dia menyimpulkan bahwa Tan Yun tidak mungkin melintasi jarak sejauh itu. Namun, dia tidak tahu bahwa setelah Tan Yun melakukan langkah Dewa Hongmeng, jarak maksimumnya bisa mencapai 4.000 kaki. Bab 736 Apa yang kamu bercanda? Dalam kepanikan Senlang, tangan kirinya ingin mengaktifkan jimat meledak mendalam Lingqi. Tidak, retakan. Dalam teriakan histeris Senlang, Tan Yun memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya seperti kilat, dan meremukkan tangan kirinya dengan suara yang jelas dari tulang yang retak. Kaca, kaca. Setelah tangan kanan Tan Yun lolos dari Lingqi Profound Explosive Jimat, tangan kirinya berdiri seperti pisau, dan setelah berturut-turut memotong lengan kiri dan kanan Senlang, telapak tangan kirinya tiba-tiba menamparkan dada Senlang. Engah. Dada Senlang runtuh, matanya berputar, darah disemprotkan dari mulutnya, dan dia terpesona oleh telapak tangan. Ingin menggairahkan jimat meledak mendalam Lingqi. Oke, aku akan membantumu menggairahkan. Dengan senyum menyeringai di wajahnya, Tan Yun, dengan sinar kekuatan spiritual cahaya keemasan di tangan kanannya, menembus ke dalam. Jimat ledakan misterius di kolam spiritual, mengilhami garis destruktif dari jimat ledakan di Cisuan. Tiba-tiba, tirai cahaya abu-abu yang menyilaukan meletus dari jimat peledak mendalam Lingqi. Wow, Tan Yun melintas di udara dan muncul ratusan kaki jauhnya. Tangan kirinya tiba-tiba mencubit leher Senlang, dan tangan kanannya menempelkan jimat peledak mendalam Lingqi di alis Senlang. Segera, Lingqi Xuan Bersfu berubah menjadi sinar abu-abu dan menembus alis Senlang. Saya ingin menggunakan simbol ini untuk membunuh Lao Su, mimpi. Berikan Lao Su untuk mati. Tan Yun mencubit leher Senlang dengan tangan kirinya, dan melemparkannya ke kejauhan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, Tan Yun melompat kembali ke udara. Ah! Ketika Senlang dibuang oleh Tan Yun, fitur wajahnya berubah dan wajahnya mengerikan seperti hantu. Dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya, dan kolam spiritual di alisnya membengkak dengan cepat, menyebabkan kepalanya tampak tumbuh lebih besar. Tan Yun, aku mengutukmu sebagai sumpit agar tidak mati, tidak mati. Kutukan itu berhenti tiba-tiba, dan segera, boom. Bersamaan dengan suara keras, kepala Senlang meledak. Tiba-tiba, sekelompok pusaran badai yang menghancurkan meledak dari dalam kepalanya seperti awan nebula, menyebabkan tubuh tanpa kepala itu terkoyak menjadi terak. Badai yang menghancurkan menyebar ke segala arah dengan sinar cahaya, dan kekosongan yang menyebar runtuh satu demi satu,
dan ada lubang besar di ruang gelap yang 6.000 meter lurus di atas platform kehancuran saat bernafas. Pada saat ini, Tan Yun berdiri di udara di tepi lubang besar di angkasa, dengan gelombang akibat yang kuat, seperti gelombang tak terlihat yang menamparkan tubuhnya yang tidak bergerak dengan keras. Di bawah sapuan Yu Wei, Tan Yun, bertelanjang dada, dengan rambut hitam menari liar, melihat melalui rambut terbang, Anda dapat melihat ketidakpedulian dan matanya yang keterlaluan. Tan Yun tidak meremehkan kehidupan, dia mengabaikan nyawa musuh. Di hadapan musuh yang ingin bunuh diri dengan segala cara, Tan Yun hanya bisa menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan dan membunuh lawannya. Setelah 3 napas, ketika ruang hitam besar di platform kehancuran menghilang, mata semua orang memandang Tan Yun berubah. Ada kepanikan, ketakutan, dan ketakutan, ada kebingungan, keterkejutan, dan kengerian. Mereka tidak tahu bagaimana Tan Yun melakukannya. Dari tahap kehancuran, dia melintasi jarak lebih dari 3.000 kaki dan muncul di samping Shen Lang. Seperti yang kita semua tahu, apalagi 4 tingkat alam jiwa ilahi, bahkan kesempurnaan agung alam jiwa ilahi jarang memiliki kemampuan untuk menjangkau jarak lebih dari 3.000 kaki dalam sekejap sebanding dengan Tan Yun. Tan Yun tampaknya menjadi misteri di hati para murid Jiumai, Diaken, Sesepuh, 9 Kepala, dan bahkan Tantai Xuanzong di Lautan Awan. Sebuah misteri yang tidak pernah tahu apa jawabannya. Sampai sekarang, semua orang tidak tahu sama sekali, seberapa menakutkan tingkat pria misterius ini telah mencapai tingkat tantangan. Saya tidak tahu berapa banyak pembunuh yang ada pada pria misterius ini. Dapat dimengerti bahwa musuh yang paling menakutkan adalah Tan Yun, yang Anda tidak pernah tahu, serangan guntur apa yang akan terjadi padanya di detik berikutnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menebak musuh yang tidak bisa melihat. Hanya Tan Yun yang tahu bahwa saat dia dipromosikan ke tingkat keempat dari alam jiwa ilahi, sekarang dia telah melompat dan menantang kekuatannya, dia tidak memiliki masalah berurusan dengan beberapa murid tingkat 9 alam jiwa ilahi biasa. Jika dia menghadapi seorang murid jenius di lapisan ke-9 alam jiwa ilahi, dia tidak terlalu yakin. Tan Yun berdiri di udara, dengan pembunuhan kejam di pupil bintangnya. Dia menunjuk satu jari dan menunjuk ke Kang Ling, murid simainya dengan kaki gemetar, dan mengucapkan setiap kata, lihatlah dunia yang sudah dikenal ini lebih banyak. Nah, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menonton lagi segera. Mendengar ini, Kang Ling gemetar, berkeringat seperti hujan. Kang Ling, jangan takut padanya. Pada saat ini, kepala kapal pintu suci di pavilion, Xie Juechen, dengan tegas berkata, kekuatan spiritual Tan Yun di Lingqi hanya satu hal yang tersisa, Anda harus percaya bahwa Anda dapat membunuhnya. Betul sekali. Duan Changqiong, kepala urat hewan, mendorong, Tan Yun sudah miskin, Anda harus percaya pada diri sendiri, Anda bisa membunuhnya. Selama Anda membunuhnya, kepala ini akan menghadiahi Anda dengan 3 miliar batu roh terbaik. Petik 2. Kepala ini memberimu hadiah 10 miliar. Zhu Daosheng meraung. Kepala ini memberimu 5 miliar. Gongsun Yang Chun menyemangati. Feng Qingcheng tampak cemas, dan suaranya masih terdengar indah. Selama kamu membunuh Tan Yun, kepala ini akan memberimu hadiah 30 miliar. Jangan meragukan dirimu sendiri, sekarang Tan Yun hanya memiliki 10% kekuatan spiritual yang tersisa di kolam spiritualnya. Begitu dia kehabisan kekuatan spiritual, bunuh dia, mudah. Jangan ragu, lawan dia dengan cepat, jangan beri dia kesempatan untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Pada saat ini, 3 juta murid 9 pulsa yang memasang taruhan semuanya berteriak. Kang Ling, apakah kita tidak punya uang, merusak kekayaan kita, atau kembali dengan beban penuh, tergantung pada Anda. Kakang, kamu harus bertahan. Jangan biarkan pertempuran yang menentukan dimulai, kamu akan ditekan oleh aura Tan Yun. Saudara muda Kang, kamu harus percaya apa yang dikatakan kepala senior, kamu pasti akan membunuh Tan Yun saat ini. Ya, jangan ragu, bunuh dia dengan cepat. Petik 2 petik 2. Dengan suara dorongan yang melayang di telinga, tubuh gemetar Kang Ling berangsur-angsur menjadi tenang. Semangat juangnya membara lagi. Untuk imbalan besar puluhan miliar dan tidak mengecewakan kepala suku, dia memelototi Tan Yun dan berteriak, aku tidak takut padamu. Aku tidak takut padamu. Tan Yun menatap Kang Ling, kalau begitu ayo. Wow, berbicara tentang Tan Yun, terbang menuju arai pedang ilahi Hong Mengtu. Tunggu. Feng Qingcheng tiba-tiba memarahi. Kepala Feng, ada apa?
Tan Yun melakukan tendangan voli, lalu tiba-tiba melihat ke belakang, menyipitkan mata ke arah Feng Qingcheng. Tan Yun, kamu menggunakan formasi pedang, kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Mata indah Feng Qingcheng berkedip, dan tidak ada keraguan, mungkin ada binatang roh yang kuat di tas binatang roh Anda untuk membantu Anda membunuh musuh, jadi saya ingin memasuki formasi pedang Anda untuk menonton pertempuran. Iya, Duan Changqiong dengan tegas berkata, Anda harus membiarkan salah satu kepala kami memasuki permainan untuk mencegah Anda curang. Kemudian, semua kepala suku kecuali Sen Subing setuju. Nadanya tegas dan tidak bisa dibantah. Apakah kamu akan memasuki formasi pedangku? Tan Yun memandang Qingcheng, wajahnya tiba-tiba dingin, dan dia tidak menghindar untuk mengatakan, formasi pedangku adalah kartu trufku, dan itu adalah rahasiaku. Apakah kamu ingin masuk? Feng Qingcheng, apakah kamu memenuhi syarat? Apa yang kamu bercanda? Apakah kamu pikir aku akan setuju? Bab 737, Rambut Terbalik. Kamu berani memanggil kepala ini dengan nama, kamu lancang. Feng Qingcheng sangat marah sehingga dia gemetar, dan ada gelombang di dadanya. Tan Yun menatap Feng Qingcheng, pertempuran hidup dan mati dimulai, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur, Anda berani memprovokasi leluhur, Anda berani. Kamu, ketika wajah Feng Qingcheng memucat karena marah, Gongsun Yangchun dengan marah menunjuk Tan Yun, nak, kamu sombong. Kepala Feng dan semua kepala harus memintamu untuk memasukkan formasi pedangmu jika mereka curiga kamu selingkuh. Melakukan ini juga untuk memastikan keadilan dari pertempuran yang menentukan, tetapi kamu memberi kepala Feng topi yang menyinggung keagungan leluhur. Kamu, sebagai seorang anak, benar-benar terbalik dan memfitnah. Tan Yun, tetua penegak hukum memberitahumu bahwa kamu harus membiarkan kepala Feng memasuki formasi pedangmu untuk menyaksikan pertempuran menentukan berikutnya dengan Kang Ling. Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba tertawa, dan memandang Feng Qingcheng dengan main-main, jika saya tidak salah menebak, Anda tidak akan bisa membedakan formasi pedang mana yang saya atur. Sebagai kepala formasi Saint Gate, Anda hanya ingin menemukan alasan untuk memasuki formasi pedang saya dan mengintip formasi pedang saya. Feng Qingcheng, yang dilihat melalui pikirannya oleh Tan Yun, tidak mengubah wajahnya, dan berkata dengan malu, lelucon. Kepala ini adalah master formasi suci tingkat rendah yang bermartabat, masih perlu mengintip pedangmu yang patah, pembentukan. Tan Yun mengangkat bahu, apakah kamu mengakuinya atau tidak, aku tidak bisa membiarkanmu memasuki formasi pedangku. Oh, ngomong-ngomong, apakah kamu tidak khawatir ada binatang roh di dalam tas binatang rohku? Bagaimana menurutmu sekarang? Tan Yun berkata, membuka ikatan tas binatang roh di pinggangnya dan melemparkannya ke Mu Meng di atas perahu roh di langit. Apakah tidak apa-apa sekarang? Tan Yun tersenyum ringan. Tidak. Feng Qingcheng berkata dengan santai, siapa yang tahu jika ada binatang roh yang tersembunyi di tubuhmu? Kepala ini harus memasuki formasi pedangmu untuk menonton, untuk menunjukkan keadilan. Tan Yun melirik Feng Qingcheng, jangan buang waktumu, aku tidak akan pernah membiarkanmu masuk. Kepala Feng, karena Anda mengatakan bahwa generasi muda menyembunyikan binatang roh di tubuh Anda, ini sangat sederhana, generasi muda akan membuktikannya. Ledakan. Kepala Feng, apakah itu cukup? Tan Yun memandang Feng Qingcheng dengan senyum tipis, jika itu tidak cukup, tidak masalah, atau generasi muda telanjang dan menunjukkan sesuatu padamu. Tan Yun, sosok Feng Qingcheng gemetar karena marah, apakah kamu berani menganiaya kepala ini? Tubuh Feng Qingcheng bergetar semakin hebat, dan statusnya mulia. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, tidak ada pria yang berani bersikap begitu sembrono. Tetapi pada saat ini, semut 4 tingkat dari alam jiwa ilahi, tetapi dia mengambil kesempatan untuk mempermalukan dan menggoda dirinya sendiri dengan cara yang terdengar tinggi. Tapi kata-kata Tan Yun selanjutnya hampir membuat Feng Qingcheng kabur. Menggoda. Tan Yun mengerutkan kening, mengepalkan tinjunya, dan membungkuk kepada Feng Qingcheng, kepala Feng, tolong maafkan generasi muda karena berbicara, Anda benar-benar penyanyang. Tunangan yang lebih muda lebih cantik dari yang lain, bagaimana generasi muda bisa memiliki niat untuk menganiaya Anda? Bahkan jika generasi yang lebih muda menganiaya, mereka akan menganiaya wanita yang lebih cantik dari tunangan yang lebih muda, bukan Anda. Oh juga, tunangan generasi muda menonton di perahu roh. Anda berbicara tentang generasi muda di depan umum, itu akan membuat mereka salah paham.
Penampilan Tan Yun yang tampaknya penuh hormat dan sikap tanpa celah mengungkapkan 3 makna tak terucapkan dari mempermalukan Feng Qingcheng. Pertama, Feng Qingcheng, kamu penyayang. Kedua, penampilanmu jauh lebih buruk dari tunanganku. Ketiga, bahkan jika Anda melecehkan, dengan kecantikan Anda, itu tidak layak dilecehkan. Kamu, Feng Qingcheng sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Kepala Feng, generasi muda juga akan berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati. Jika Anda ingin memeriksa, generasi muda akan melepas celana mereka. Jika Anda tidak memeriksa, generasi muda tidak akan ditemani. Jika Tan Yun tidak mengubah wajahnya, cincin Qiankun melintas, mengenakan jubah jasa ungu baru, terbang keluar dari cincin Qiankun. Sosok Tan Yun melintas, dan dia mengenakan jubah ungu, dan terbang ke formasi pedang ilahi Hongmengtu tanpa melihat ke belakang. Tan Yun, jika kamu tidak mati hari ini, kepala suku ini harus memotongmu 1000 pedang. Feng Qingcheng berkata dengan kejam secara rahasia. Pada saat ini, semua orang bertaruh, menatap Kang Ling, berharap dia bisa membunuh Tan Yun, yang hanya memiliki 10% kekuatan spiritual yang tersisa. Di pavilion, Xie Juechen membelai kepalanya yang botak dan memerintahkan, Kang Ling, jangan biarkan semua orang yang mendukungmu jatuh. Murid patuh, kata Kang Ling tajam. Oke, ketika Xie Juechen melambaikan tangannya, Gongsun Yangchun berkata, kepala ini juga memiliki pil peledakan jiwa terakhir, sekarang untukmu. Setelah meminumnya, kamu dapat meningkatkan kekuatanmu sebesar 30% dalam waktu setengah jam. Setelah itu, pil obat ungu hitam naik ke langit dari telapak tangan Gongsun Yangchun, melayang di depan Kang Ling. Terima kasih, senior. Kang Ling menelan pil ke perutnya tanpa ragu-ragu, dan segera merasakan gelombang napas yang gila di tubuhnya. Tangan kiri Kang Ling dari cincin semesta menyala, sebuah busur dari senjata Sub-Zun tertinggi keluar dari udara tipis dari tangannya, dan kemudian cincin semesta lain di tangan kanannya, panah terbang senjata Sub-Zun bermutu tinggi dengan guntur, atribut muncul di tangannya. Rusak. Kang Ling memegang busur di tangan kirinya dan panah di tangan kanannya, tiba-tiba meregang, kekuatan guntur melonjak di tubuhnya dengan liar mengalir ke busur dan anak panah. Memanggil. Atribut petir panah terbang melesat keluar, menembus kehampaan, dan mengenai tirai pedang yang menghalangi pandangan orang. Tiba-tiba, tirai pedang bergetar hebat, seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan panah, tiba-tiba muncul celah dengan diameter panjang. Formasi pedang rusak, masuk dan bunuh dia, jangan beri dia kesempatan untuk bernafas. Xie Juechen mengingatkan dengan keras dari pavilion. Murid patuh. Kang Ling menjawab, dan dalam sekejap 9 kekuatan guntur yang mempesona muncul di sekujur tubuhnya, seperti 9 naga guntur yang berputar di sekelilingnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Su, Ho. Kang Ling menukik ke bawah dan menembakkan 9 anak panah satu demi satu, menuju susunan pedang ilahi Hongmengtu. Om, dalam kehampaan yang bergetar, Kang Ling menyingkirkan busur, membalik tangan kanannya, dan tongkat emas berkilauan dengan atribut guntur senjata subdaulat kelas rendah terlepas dari tangannya. Membunuh. Dia memegang tongkat emas, membawa kekosongan yang retak, dan kekuatan guntur memancar keluar dari tubuhnya, menabrak formasi pedang besar Hongmengtu. Boom! Ditemani oleh 9 raungan, formasi pedang ilahi Hongmengtu, setelah ditembak oleh 9 panah terbang dari kekuatan guntur, 9 lubang raksasa muncul lagi. Seolah-olah formasi pedang ilahi Hongmengtu, rentan terhadap satu pukulan. Faktanya, Tan Yun melakukannya dengan sengaja. Wow! Ketika Kang Ling memegang tongkat emas dan terbang ke lubang besar di layar pedang, firasat buruk muncul secara spontan. Tidak baik memiliki penipuan. Kang Ling terkejut, tetapi lubang besar pada layar pedang di atas kepalanya menghilang seketika, dan dia diselimuti oleh layar pedang. Mulut angin iblis. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Tan Yun memasuki telinga Kang Ling, dan segera, dalam kehampaan yang kacau, ada suara melolong yang mendebarkan, seperti hantu dan serigala yang melolong, dan seperti iblis yang turun ke dunia, suara iblis menyelimuti segalanya. Membuat rambut Kang Ling terbalik. Ini, Kang Ling mengikuti reputasinya. Ketika dia melihat pemandangan di langit, matanya ketakutan pada awalnya, dan kemudian dia menjadi tidak mau dan mati. Bab 738 Pertempuran yang menentukan berakhir. Pada saat ini, dalam kehampaan di atas kepala Kang Ling, sebuah mulut raksasa besar yang dibentuk oleh kekuatan angin muncul, seperti binatang yang menelan yang mengaum padanya. Di dalam mulut dimen angin dengan diameter 3000 kaki,
ada bilah angin besar yang penuh dengan kekuatan untuk menghancurkan semua hal, tak berujung, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Yang membuat Kang Ling lebih takut lagi adalah bahwa Tan Yun tampaknya adalah seorang master, berdiri di mulut Demon of Wind di udara, dan bilah angin besar yang tak berujung itu berputar di sekelilingnya dengan sangat cepat. Mati. Niat membunuh Tan Yun sangat menakjubkan, dan dalam satu pemikiran, mulut angin 3000 meter datang dalam sekejap, menutupi Kang Ling yang tidak bisa menghindar sama sekali. Bilah angin puluhan meter, dengan kekuatan memotong kekosongan, bergerak menuju Kang Ling Surge. Sekarang, Tan Yun menggunakan 11 pedang terbang atribut senjata harta karun yang luar biasa untuk mengatur susunan Hongmeng Tu Senjian. Kekuatan 11 atribut di dalamnya telah meningkat 18 kali lipat. Dang dang dang. Bunga api memercik dalam suara deras persimpangan emas dan besi, dan Kang Ling menari dengan batang emas, menutupi dirinya dengan kedap udara. Tan Yun, bagaimana kekuatan angin dalam formasimu bisa meningkat setidaknya 10 kali lipat? Tapi biarkan aku memberitahumu. Tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Kang Ling meraung dengan suara serak, mencoba menembus bilah angin besar dari pencekikan, tetapi bilah angin besar itu sepertinya tidak ada habisnya. Dia hanya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, bukan kekuatan untuk keluar dari pencekikan. Waktu berlalu, dan melihat setengah jam mendekat, Kang Ling basah kuyup dalam pembelaannya, merasa bahwa 30% dari kekuatan yang telah dia tingkatkan setelah meminum pil ledakan jiwa perlahan-lahan berlalu. Dia dengan cemas meraung, Tan Yun, jika kamu memiliki benih, kamu akan melawanku secara terbuka. Tan Yun, kau bajingan, aku mengutuk keluargamu untuk tidak mati. Tan Yun, yang awalnya tidak tergerak, tiba-tiba tampak jelek ketika mendengar kata-kata, kutuklah keluargamu agar mati dengan baik. Kata-kata ini, seperti pedang tumpul berkarat, menusuk hati Tan Yun, membangkitkan rasa sakit yang tersembunyi di lubuk hatinya. Dia memikirkan anggota keluarganya yang meninggal secara tragis karena kutukan di setiap kehidupan setelah dia memasuki siklus reinkarnasi abadi. Itu ibumu, kamu bisa memarahiku, tetapi kamu tidak boleh menyebut keluargaku. Dalam gemuruh, Tan Yun menggunakan kekuatan magis pertama dari seni pedang Excalibur Hongmeng, 5 elemen rusak. Berdengung. Tanpa gemetar, Tan Yun mengayunkan 5 pedang di udara di mulut iblis angin. Tiba-tiba, balok pedang emas sepanjang 100 kaki, balok pedang kekuatan kayu, balok pedang kekuatan air, balok pedang kekuatan api, dan balok pedang kekuatan bumi muncul di kehampaan. Gabungkan kelimanya menjadi satu dan jadilah cahaya pedang 5 elemen yang panjangnya 300 kaki. Cahaya pedang 5 elemen yang mempesona itu telah melipat gandakan kekuatan dan kecepatannya dalam arai pedang ilahi Hongmeng Tu, dan itu akan menyerang Kang Ling, yang menari dengan tongkat emas untuk memblokir bilah angin besar. Boom, boom. Di tengah suara berderak, cahaya pedang 5 elemen menghancurkan ratusan bilah angin besar yang mengelilingi Kang Ling, dan kemudian menebas Kang Ling seperti kilat. Membunuh. Kang Ling meraung dengan marah, melambaikan tongkat kekuatan guntur yang berubah dari kekuatan guntur, dan bergegas menuju 5 elemen cahaya pedang. Ledakan. Dalam dampak dahsyat, cahaya pedang 5 elemen menghancurkan Bang Ying seperti bambu yang patah, dan membunuh Kang Ling yang putus asa. Kang Ling merasakan kekuatan tak tertandingi yang berasal dari cahaya pedang 5 elemen, jadi dia tidak berani berjuang keras, menoleh dan ingin melarikan diri. Namun, bagaimana kecepatannya bisa lebih cepat dari 5 elemen Jianmang? Pompa. Darah memercik, tangan kanan Kang Ling yang memegang tongkat terpotong saat darah memercik. Tanganku. Tidak. Dalam tangisan tragis Kang Ling, bilah angin besar, membawa 2 helai darah, memotong kakinya. Ketika bilah angin besar yang tak terhitung jumlahnya hendak menelan Kang Ling, bilah angin menghilang dalam pikiran Tan Yun. Segera, mulut setan angin, yang berdiameter 3000 kaki, juga menghilang. Kang Ling meratap seperti babi dan jatuh di atas panggung kehancuran. Efek obat dari Kang Ling yang meminum pil peledakan jiwa telah menghilang. Sensasi robek di jiwanya, dan rasa sakit dari tangan yang patah dan kaki yang patah membuatnya terus berguling-guling di platform kehancuran. Pada saat ini, ketika mulut setan angin dilemparkan dan 5 elemen dihancurkan, kekuatan spiritual di Ling Chi Tan Yun telah habis. Meskipun tubuh Tuan Hongmeng-nya telah memasuki tahap tier 4 Xiao Cheng, dia merasakan kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini dalam pembunuhan jangka panjang musuh, dan jatuh dari kehampaan ke platform kehancuran. Tuan,
Biarkan bawahanmu membantumu membunuhnya. Pada saat ini, pedang terbang ungu digantung di samping Tan Yun, dan suara menyenangkan yang penuh dengan niat membunuh terdengar dari benak Tan Yun. Xiao Zi, pergi dan potong tangannya yang lain, jangan khawatir tentang itu. Mata Tan Yun merah, bajingan ini, berani mengutuk keluargaku, aku akan membunuhnya sendiri. Itu tuannya. Ketika suara Xiao Zi terngiang di benak Tan Yun, dia memotong lengan kiri Kang Ling dengan kepulan darah. Saat kekuatan spiritual Tan Yun habis, arai pedang ilahi Hong Meng Tu mulai bergetar hebat, seolah-olah akan hancur kapan saja. Pada saat yang sama, pada saat ini, para murid 9 Vena di kehampaan di sekitar Platform of Destruction memandang ke bawah Platform of Destruction, tirai pedang seperti api unggun, berteriak dengan penuh semangat. Wow, oke, lihat, semuanya, formasi pedang Tan Yun akan runtuh, dan Tan Yun tidak akan berhasil. Oke, aku sangat bersemangat. Biar ku katakan saja, Tan Yun telah berjuang begitu lama dan membunuh begitu banyak orang. Sekarang dia hampir kehabisan kekuatan spiritual, bagaimana dia bisa tetap menjadi lawan Kang Ling? Lagi pula, Kang Ling telah mengambil ledakan jiwa. Pil roh telah meningkat 30%. Ya, ini adalah jawaban yang benar. Tan Yun masih sangat abadi. Saya akan menulis nama belakang saya mundur mulai sekarang. Manis. Kita akan segera mendapatkan 3 kali batu roh terbaik, hehehe. Petik 2 petik 2. Suara para murid melayang di telinga. Di antara 9 kepala, terutama Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Gongsun Yangchun, Zhu Daosheng, Xie Juechen, dan penatua penegakan hukum sekte suci Yuan Feng, mereka sangat bersemangat. Di sisi lain, Shen Qingqiu, seorang murid yang berjasa di Void Spirit Bot, tampak cemas. Shen Subing, Mu Menga, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Huang Fuyu tampak pucat pada Tuo Baiying. Saya ingin mendapatkan keputusannya tentang hasil dari mulut Tuo Baiying. Tuo Baiying mengerutkan bibirnya, matanya yang indah dipenuhi air mata, kepala, dan ipar perempuan. Saya tidak tahu apakah saudara laki-laki saya dapat membunuh Kang Ling, bagaimanapun juga, saudara laki-laki saya menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Setelah mendengarkan, Zhong Wuxiao langsung menangis, bahunya yang harum mengangkat bahu, air mata menetes. Tidak, Mu Meng menggelengkan kepalanya, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan air mata, dia pasti baik-baik saja. Huang Fuyu melihat tirai pedang yang bergetar hebat, tinjunya mengepal, kukunya menusuk telapak tangannya dengan darah, dan sebuah suara di hatinya terus berteriak, Tan Yun, jangan mati. Aku tidak membiarkanmu melihat putriku apa yang keluarga sepertinya, kamu tidak boleh mati. Ketika semua orang di garis layanan berjasa merasa putus asa, formasi pedang ilahi Hong Meng Tu di panggung kehancuran tiba-tiba runtuh dalam guncangan. Bab 739 sudah penuh. Ketika orang-orang yang ribut melihat pemandangan di platform kehancuran, mereka semua tiba-tiba berhenti. Senyum di wajah Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Gongsun Yangchun, dan Yuan Fengjun, semuanya langsung mengeras. Di sisi lain, Shen Subing, Mu Menga, Zhong Wuxiao, Huang Fuyu, Tuo Baiying, menangis bahagia. Di depan semua orang, Kang Ling, yang kehilangan tangan kanan, lengan kiri, dan kaki, berguling di atas panggung dengan suara yang mengerikan. Tan Yun tampak kelelahan, memegang tongkat emas Kang Ling di tangannya, berjuang untuk berjalan menuju Kang Ling. Wah! Tan Yun terengah-engah, dengan cahaya haus darah di mata bintangnya. Memikirkan kata-kata Kang Ling yang mengutuk keluarganya, dia mengertakkan gigi dan datang ke sisi Kang Ling dan meraung, aku akan membiarkanmu mengutuk. Ledakan. Dengan darah berceceran, Tan Yun mengangkat tongkatnya dan memukul dada Kang Ling. Engah. Kang Ling menyemburkan darah dan menjerit kesemutan di kulit kepala. Aku membiarkanmu mengutuk. Biarkan kamu mengutuk. Tan Yun seperti iblis yang kejam, mengaum tanpa henti di mulutnya, mengayunkan tongkat emas dengan seluruh kekuatannya, dan terus-menerus menghantamkannya ke tubuh Kang Ling. Boom! Boom! Kaca! Kaca! Di mata semua orang yang tidak tahan untuk melihat lurus, Tan Yun melambaikan tongkat emas dengan panik sampai dia menghancurkan dada dan kepala Kang Ling hingga berkeping-keping, dia masih tidak berhenti. Ketika 9 dewa dan jiwa tersapu keluar dari mayat, pedang terbang Xiao Zi, yang jatuh di belakang Tan Yun, melayang ke udara, membawa busur pedang ungu yang indah, menghancurkan 9 dewa dan jiwa. Kamu bajingan, yang paling aku benci adalah memberitahu keluargaku.
Tan Yun terengah-engah, masih melambaikan tongkat emas, dan menghantamkannya ke mayat Kang Ling yang busuk dan mati. Tan Yun, dia sudah mati. Dia sudah mati. Dia tidak berhenti memukuli mayat itu sampai kecemasan dan kekhawatiran Sen Subing terdengar di telinganya. Pada saat ini, Sen Subing menatap Tan Yun, air mata di matanya yang indah menyelinap dan menghilang dalam embusan angin. Tan Yun, kelelahan dan acak-acakan, berdiri dengan gemetar di mata publik, menghentikan tulang punggungnya dengan susah payah dan memuliakan orang banyak. Lebih dari 300 murid laki-laki dan perempuan di baris yang sama, menatap Tan Yun, air mata kegembiraan menetes di mata mereka, dan teriakan gembira meletus. Hebat, kakak kita tidak mati, dia tidak mati. Wow, membuatku khawatir setengah mati, kupikir kakak Tan tidak akan bisa diprediksi. Hebat, hehe, kakak, kamu sangat luar biasa, aku mengagumimu. Petik 2 petik 2. Ketika barisan perbuatan baik begitu bersemangat, Jiumei mempertaruhkan 3 juta murid, 1000 diaken, dan lebih dari 400 penatua. Beberapa gemetar karena marah, beberapa kosong, dan mereka tidak percaya pada batu spiritual yang telah mereka simpan selama bertahun-tahun. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, itu hilang. Ratusan murid lainnya sangat marah sehingga mereka memuntahkan darah dan pingsan. Feng Qingcheng berpikir bahwa dia tidak hanya gagal menyingkirkan Sen Subing, tetapi juga kehilangan 210 miliar batu roh terbaik. Wajahnya yang penuh amarah dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia memikirkan Tan Yun yang kedengarannya menganiaya dirinya sendiri di depan umum. Dia mengepalkan tinjunya dan dengan paksa menahan dorongan untuk bergegas membunuh Tan Yun, berpikir dalam benaknya bagaimana dia akan memikirkan leluhur setelah kembali. Sebelum Gongsun Yangchun memikirkannya, dia bersumpah untuk menjamin kematian Tan Yun dan memenangkan batu roh. Ketakutan akan kematian memenuhi hatinya. Gongsun Yangchun, ini adalah hal baik yang kamu lakukan. Ketika kamu adalah anakku malam ini, kamu datang ke dewa. Pada saat ini, suara langit yang kecewa dan kesal terdengar dari benak Gongsun Yangchun. Wajah Gongsun Yangchun seperti abu. Zhu Daosheng dan Xie Juechen, dua kepala mata-mata, memikirkan 40 miliar batu roh terbaik yang mereka hilangkan saat ini, mereka tidak dapat menjelaskannya kepada orang-orang di atas mereka. Mata berlumpur keduanya mengungkapkan ketakutan yang tak terbendung. Duan Changqiong menyipitkan matanya, menatap Tan Yun, dan berkata dengan kejam, kamu bajingan kecil, kamu tidak akan mati kali ini. Keberuntungan memberitahumu yang besar, yang tua akan mengambil anjingmu lain kali. Sayang sekali saya memiliki 20 miliar produk terbaik, jadi saya sangat marah. Adapun 4 kepala suku yang masing-masing kehilangan 500 juta batu roh terbaik, Wei Yan, Su Liunian, Dongfang Shangzi, dan Sima Yu, sementara wajah mereka hijau, mereka memandang Sen Subing dengan iri dan iri. 4 dan 9 kepala suku termasuk Feng Qingcheng, meskipun mereka belum pernah melihat Tan Yun sebelumnya, mereka masih mendengar perbuatan Tan Yun bahwa dia nomor 1 di pintu luar, nomor 1 di pintu dalam, dan nomor 1 di pintu peri. Mereka hanya berpikir bahwa Tan Yun adalah seorang jenius yang belum pernah bertemu dalam sejuta tahun, tetapi sekarang mereka tahu bahwa mereka salah. Salah. Dalam pikiran mereka, 6 bakat terbaik Tan Yun berkumpul bersama, dan kemampuan untuk menantang langit dan lompatan, telah lama berada di luar jangkauan kejeniusan. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, setelah menyaksikan pertempuran hidup dan mati Tan Yun hari ini, mereka harus mengakui bahwa Tan Yun setidaknya adalah bakat mempesona langka yang belum pernah melihatnya dalam sejuta tahun. Pada saat yang sama, 9 kepala bahkan lebih sadar bahwa selama Tan Yun tidak mati dalam 1 hari, putra suci dan wanita suci dari garisnya sendiri kemungkinan besar tidak akan menjadi penguasa berikutnya. Tidak diragukan lagi, yang paling penting dari kepala suku adalah orang-orang kudus dan orang-orang kudus di garis mereka. Hanya ketika putra suci dan orang suci dari garisnya sendiri menjadi penguasa berikutnya, statusnya akan naik dengan air pasang. Ketika kepala eksekutif ingin menyingkirkan Tan Yun demi kebaikan mereka sendiri, 167 orang suci dan 86 orang suci yang kehilangan batu roh di 10 paviliun memandang Tan Yun, beberapa dari mereka menjadi lebih membunuh di mata mereka, beberapa tidak tahu. Apa yang harus dipikirkan? Tan Yun berdiri dengan gemetar, menatap Yuan Feng, yang gemetar. Karena marah, dan berkata, Penatua penegak hukum, pertempuran hidup dan mati sudah berakhir, dapatkah Anda mengeluarkan batu roh terbaik dari layar perak putih untuk yang lebih muda?
Generasi. Jun Yuanfeng mendengus dingin, menahan suasana hati yang berdarah, dan menuangkan 255 miliar batu spiritual yang luar biasa di layar perak putih ke platform kehancuran, menumpuk seperti gunung. Setelah itu, Tan Yun meminta Feng Qingcheng untuk 100 miliar batu roh yang luar biasa di mata kanibal Feng Qingcheng. Setelah memulihkan beberapa kekuatan spiritual di kolam roh, Tan Yun mengeluarkan puluhan ribu cincin alam semesta dari alam semesta dan mengumpulkan 305 miliar batu roh tertinggi di mata semua orang. Puluhan ribu cincin Qiankun secara alami diperoleh dari dua percobaan Tan Yun di Tanah Abadi dan percobaan di Medan Perang Para Dewa, setelah membunuh murid-murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Setelah itu, Tan Yun melayang ke udara dan menyapu perahu roh. Sen Subing mengendarai perahu roh bersama Tan Yun dan yang lainnya, dan terbang dengan tangguh menuju Tanah Suci yang berjasa 30.000 mil ke timur. 9 kepala di 10 paviliun, Yuan Feng Jun, memutuskan untuk membunuh Tan Yun, apakah itu untuk putra Santo atau Santo dari garis keturunannya sendiri, atau untuk membalas perbuatannya. 3 juta murid 9 pulsa yang kalah taruhan marah dan tidak mau pergi bersama. Tan Yun, kamu sudah mati. Feng Qingcheng dengan dingin menatap perahu roh yang telah menghilang di ujung langit. Dia mengambil napas dalam-dalam, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang ke langit yang luas. Bab 740 Tuan, Anda di sini. Sen Subing mengendarai perahu roh dan membawa kerumunan selama 2 jam sebelum terbang kembali ke dojo yang berjasa. Setelah 2 jam pemulihan, kekuatan spiritual Tan Yun telah pulih sebesar 50%. Sen Subing memuji Tan Yun tanpa ragu di depan umum, sehingga semua orang harus mengambil Tan Yun sebagai contoh dan memenangkan kemuliaan atas jasanya. Kepala, ini adalah 200 miliar batu roh terbaik. Saya harap batu roh ini dapat membantu Anda. Tan Yun berkata, karena cincin alam semesta sering berkedip, ribuan cincin alam semesta yang diisi dengan batu roh terbaik digantung di depan Sen Subing. Terima kasih. Sen Subing tersenyum, dan meletakkan ribuan cincin Qiankun ke dalam cincin dewa-dewa di jari gioknya. Dia memandang Tan Yun dengan penuh rasa syukur, dengan batu roh ini, apakah itu gerbang suci kita, gerbang abadi, gerbang dalam, dan jalur layanan jasa, dalam beberapa ratus tahun ke depan, itu tidak akan dapat dibuka karena tentang kurangnya batu spiritual. Biji sesawi adalah senjata ajaib. Oh, omong-omong, Tan Yun, saya berencana untuk membuka gulungan ruang waktu besok, sehingga kita semua yang berada di garis pelayanan jasa akan masuk ke dalam kultivasi. Tan Yun membungkuk dan berkata, Kepala, muridnya memiliki sesuatu untuk ditangani. Saya akan meninggalkan sekte untuk jangka waktu besok, jadi saya tidak akan ditutup. Kemana kamu pergi? Sen Subing bertanya. Tan Yun berkata dengan jujur, Fuxin Zun dan terbaik yang disiapkan oleh murid untuk Yukin telah disempurnakan dan saya ingin mengirimkannya kepadanya sesegera mungkin. Sedikit kekhawatiran terpancar di mata indah Sen Subing, kapan kamu akan pergi? Aku akan menemanimu jalan-jalan. Aku tidak mengkhawatirkanmu sendirian. Kepala, tidak masalah jika muridnya memiliki perlindungan keratua. Kamu tidak harus menemani muridnya. Tan Yun dengan hormat berkata, Anda adalah orang terhormat dari garis kebajikan kami. Hanya jika Anda meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin, kami akan benar-benar menjadi lebih kuat. Sen Subing kurang kontemplatif, dan berkata, Yah, baiklah, kamu harus lebih berhati-hati di sepanjang jalan. Ya, Tan Yun dengan hormat berkata, murid itu pensiun. Setelah itu, Tan Yun, Mu Menggu, Sue Ziyan, Zhong Wu Xiao, dan Tuoba Yingying melayang ke udara, dan membutuhkan waktu setengah jam untuk terbang kembali ke lembah Perino. 1 Tan Yun. Tan Yun, aku akan pergi denganmu. Mata indah Mumeng menunjukkan jejak kerinduan, aku sedikit merindukan Sister Yukin. Saya juga, Zhong Wu Xiao bergema, dan aku juga ingin pergi. Sue Ziyan tertawa. Tan Yun menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian semua mundur dan tunggu aku kembali. Karena orang-orang di istana mendalam 6 surga telah menemukan Long Yunzong untuk mencariku, mereka pasti akan menemukan Huang Fu Shengzong dalam beberapa dekade. Pada saat itu, akan mudah bagi mereka untuk menggunakan seni pedang Hongmeng dan pedang Dewa Hongmeng. Arai menemukanku. Oleh karena itu, tidak ada banyak waktu tersisa bagi kita. Kita harus mundur untuk waktu yang lama dan segera meningkatkan kekuatan kita untuk menghadapi krisis di masa depan. Kamu mundur dengan damai di sekte.
Seekor kera tua membawaku ke istana Sen Hunxian. Aku akan kembali dalam waktu sekitar 1 tahun. Ketika Mu Mengqi dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka menggerakkan kepala mereka, menunjukkan bahwa semuanya akan diatur oleh Tan Yun. Tan Yun mengeluarkan 50 miliar batu spiritual yang luar biasa dan memberikannya kepada Mu Menggao, dan memberitahu Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Tuo Bai Yingying bahwa jika mereka membutuhkan batu spiritual, mereka bisa mendapatkannya dari Mu Menggao. Setelah itu, Tan Yun duduk bersila di lembah peri untuk memulihkan kekuatannya. 3 jam kemudian, waktunya semakin dekat, dan langit dipenuhi bintang. Setelah 3 jam melahap aura langit dan bumi, kekuatan Tan Yun saat ini telah kembali ke kondisi puncaknya. Tan Yun melepaskan naga emas dan singa dari kantong binatang buas, dan berkata sambil tersenyum, "Pria besar, di tahun depan, kamu akan mengikuti mimpi dan memasuki gulungan ruang waktu untuk berlatih." Itu tuannya. Suara sederhana dan jujur dari naga emas dan singa dewa datang dari mulut cekungan darah. Tan Yun maju selangkah, mencium kening Mu Mengqi dengan lembut, dan berkata, "Aku punya sesuatu untuk diselesaikan malam ini. Setelah kesepakatan selesai, aku akan pergi ke Long Yunzong semalaman untuk mengembalikan batu roh. Sekarang aku pergi. Apakah itu cemas?" Mu Meng meringkuk ke dalam pelukan Tan Yun dengan enggan. "Iya." Tan Yun mengelus punggung Mu Mengqi dan berkata, "Hanya ketika pil itu diberikan ke tangan Yukin sesegera mungkin, dia akan tidak terlalu tersiksa oleh penyakit jantung." "Iya." Mu Meng meninggalkan lengan Tan Yun dan setelah membantu Tan Yun merapikan jubah ungu sedikit, dia menasihati, "Hati-hati sampai ke tempat yang aman. Aku akan menunggumu kembali." "Oke." Tan Yun mengangguk berat. Segera, dia memeluk Zhong Wu Xiao yang enggan di tangannya, dan berkata dengan lembut, "Bekerja keras dan tunggu aku kembali." Zhong Wu Xiao mengerutkan bibirnya, dan setelah mengetuk kepalanya, dia berjinjit, dan bibirnya tercetak di mulut Tan Yun. Tan Yun menggenggam pinggang Zhong Wu Xiao yang tanpa tulang, menundukkan kepalanya di telinganya, menghela nafas, dan berkata seperti nyamuk, "Ketika aku kembali, aku ingin memakanmu dan mimpinya." Di bawah sinar bulan, wajah Zhong Wu Xiao yang memerah langsung ditutupi dengan rona merah, dan dia mengerang, "Kamu nekrotik, kamu pergi dengan cepat." Hahaha. Tan Yun memberikan ciuman lagi dengan ganas, dan bibir Zhong Wu Xiao terangkat ke udara dan menghilang di atas lembah peri. Mu Mengyao melihat penampilan menawan Zhong Wu Xiao, bingung. "Sister Xiao, apa yang Tan Yun katakan padamu?" "Ya, ya, kenapa wajahmu begitu merah?" Sue Zian bertanya seperti bayi yang penasaran. "Aku tidak akan memberitahumu." Zhong Wu Xiao tersenyum pada Sue Zian, dan segera, di samping telinga Mu Meng, suaranya rendah dan jujur, dia mengatakan bahwa setelah dia kembali, dia ingin memakan kita. Tubuh Mu Meng gemetar, Jiao Dian menggosoknya dengan panas, wajahnya merah seolah-olah dia bisa mengembunkan darah. Pada saat yang sama, Gunung Suci Pelayanan Berjasa, Sen Suzhen, mengenakan gaun hitam, berjalan keluar dari aula layanan berjasa langkah demi langkah. Dia memandang Sen Subing, yang berdiri di atas puncak di bawah sinar bulan, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas, "Kakak bodoh, ini akan segera datang, mengapa kamu berdiri dengan bodoh? Lagi pula, apakah Anda dan Tuan Anda memiliki pikiran yang jernih? Anda kira dia akan datang kepada Anda malam ini, jadi dia akan datang kepada Anda." Seperti yang dikatakan Sen Suzhen, menghadapi cahaya bulan yang terang, dia datang di belakang Sen Subing. Sen Subing, mengenakan gaun emas panjang, melihat ke belakang perlahan dan berkata dengan malu-malu, "Saudari, saya punya firasat bahwa guru akan datang kepada saya malam ini." Ketika Sen Suzhen hendak berbicara, tiba-tiba, sebuah suara yang membuat Sen Subing merindukan pikirannya, keluar dari langit, "Suzhen, lelaki tua itu dan Subing memiliki sesuatu untuk didiskusikan, kamu tinggalkan untuk sementara." Segera, Tan Yun, mengenakan kain kasa dingin bernapas kura-kura, turun dari langit dan muncul di samping Sen Subing. "Ini senior." Sen Suzhen dengan hormat menghormati. "Tunggu." Tan Yun memanggil Sen Suzhen, dan bertanya, "Latihan yang diberikan sebelum yang lama, kitab kematian, bagaimana Anda berlatih?" "Kembali ke senior, junior sudah berlatih ke babak kelima dan ketiga." Sen Suzhen tetap hormat. "Yah, kualifikasi dan bakatnya tidak buruk." Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, "Yah, kamu bisa mundur." "Ini senior." Sen Suzhen berubah menjadi sinar hitam, menghilang ke dalam malam. "Tuan, Anda di sini."
Sen Subing memandang Tan Yun dengan malu-malu, cangkangnya berdentang ringan, dan suaranya seperti mata air yang jernih.